Hai semuanya, baik lagi bersama dengan saya Abe. Hai, dan saya Diki. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Hai Pak Abe, apa kabar? Baik Pak Diki. Pak Abe lagi pakai softline, pakai kacamata nih? Pakai softline dong, kan ada event-event khusus seperti ini. Oh gitu ya. Nih Pak Abe, hari ini kita mau membahas tentang perbedaan dari beberapa faktor antara softline dan kacamata nih Pak Abe. Pak Abe kan saya kenal ya, pengguna kacamata juga, pengguna softline juga nih teman-teman. Tapi sekarang kelihatannya lagi pakai softline ya. Nah Pak Abe, kalau dari segi kemudahan penggunaannya, Pak Abe lebih pilih mana, softline atau kacamata? Kacamata, Wow. karena kacamata itu ya tinggal ambil dari tempatnya, tinggal pakai Pak Diki, nggak perlu repot-repot gitu loh. Oke. Kalau softline tuh harus harus buka kemasannya. Kalau emang itu lensa kontak yang udah lama, maksudku yang dicuci ya harus buka dari softline-nya, bilas-bilas pakai lagi gitu loh. Oke. Jadi emang lebih repot sih. Oke, kita akan bahas satu persatu dari beberapa sudut pandang gitu ya, atau dari beberapa faktor yang kita bahas. Yang pertama adalah dari sisi kemudahan penggunaannya. Ya. Benar kata Pak Abe teman-teman bahwa kacamata lebih mudah digunakan, buka dari boxnya tinggal pakai aja. Tapi kalau softline, teman-teman harus cuci tangan dulu, ya kan? Pakai sabun dulu, dibilas dulu, buka dari blister. Kalau masih baru bisa langsung pakai. Ya. Tapi kalau udah dipakai ulang bekas semalam, harus cuci gosok bilas dulu baru digunakan gitu ya. Next time loh itu. Takes time gitu ya. Iya, Apalagi kita mau berangkat Buru-buru. kerja, buru-buru, anak rewel nangis, Gojek udah nungguin di depan. Wah, Iya. softline mau dipakai Iya, ribet. betul. Kadang itu minusnya di sana Iya. untuk beberapa orang gitu, Pak Iya. Abi. Dan kemudian Pak Diki kalau misalnya kenyamanan nih, Ya. kalau Pak Diki misalnya pakai softline nih atau pakai kacamata, kira-kira lebih nyaman mana Pak Diki? Kalau saya Ya, ditanya nyamannya ya, karena saya tuh bukan benar-benar pengguna softline ya. Ya. Pakai softline itu hampir pernah jarang. dipasangin kan? Oh, Pernah dipasangin dipasangin. pernah. Kalau pakai softline ya, saya nggak merasa ada bulu mata yang nempel di kelopak mata saya. Iya. Kan saya kalau pakai kacamata tuh kadang-kadang ada frame-frame tertentu yang risih saya ya kalau pakai kacamata. Nama juga hidungnya juga minimalis Pak Ade ya. Kadang suka nempel bulu matanya. Saya dari sisi sini softline lebih enak. Lebih enak ya. Jadi benar sekali Pak Diki, karena emang jujur kalau lagi pas pakai kacamata kebetulan kalau pas lensanya tebal, filmnya berat juga akan ninggalin bekas di hidung, kemudian berat keringetan melorot-melorot gitu loh. Kalau pakai softline pasti lebih lebih nyaman karena secara tampilan juga lebih natural, penglihatan juga lebih luas, dan memang kalau aktivitas banyak bergerak itu juaranya dia pakai softline Mas Diki. Oh gitu. Ya, Iya, dibandingkan dengan iya. pakai kacamata. Betul Ya. juga sih ya. Nah, tapi kita juga harus bahas nih sekarang dari sisi perawatannya, Ya, benar kan? Karena betul. setiap barang harus dirawat. Betul. Tidak mengungkiri juga bahwa si softline sama kacamata ini perlu perawatan khusus. Dua-duanya perlu ya. Dua-duanya juga perlu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman nih, Pak Abe, kita bilangin dulu ya, kita nggak mau cari siapa yang menang antara softline sama kacamata ya, tapi kita lihat dari sisi yang berbeda. Dari setiap POV-nya beda-beda. POV-nya beda-beda gitu ya. Ini kalian juga pasti punya penilaian tersendiri ya, mau suka softline atau kacamata ya. Tapi yang kita bahas adalah plus minus keduanya gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau dari sisi perawatan nih Pak Abe, kacamata tuh ya dirawatnya minim sekali ya kan. Kalau kotor sesimpel dibersihin ya, Dilap paling aja ya. dilap aja pakai semprotan cairan khusus atau pakai optosonik yang ada di optik. Nanti kalau di optik minta sekalian di setel, dikenceng-kencengin bautnya, udah that's it. Kalaupun nggak ke optik juga bisa, misalnya di rumah pakai hand soap aja, lensanya dicuci, dibilas lalu dikeringin. Ya. Lalu kalau softline, Pak Abe harus beli cairan sendiri nih Pak Abe. Bilasnya sendiri, cucinya sendiri, sabunnya ya, atau bahkan ada tetesnya juga sendiri. Ya kalau mau paling simpel bisa beli multipurpose solution, satu solution bisa untuk semua. Tapi jangan lupa untuk menggunakan softline, kalau selesai tidak bisa langsung dimasukin ke case-nya Pak Abe. Kita harus cuci, gosok, bilas dulu, lalu desinfeksi. Ya ada yang minimal 5 menit, ada yang minimal 4 jam. Betul. Untuk bisa digunakan kembali keesokan harinya atau di saat berikutnya gitu. Oke. Tadi kenyamanan udah, perawatan udah, sekarang dari segi penglihatan nih Pak Diki. Penglihatan tuh tentunya kalau kacamata dibatasi oleh bingkainya. Artinya kalau kita ngelihat di luar bingkai pasti akan buram. Lensa kontak enggak, lensa kontak karena tanpa batas, jadi nggak ada bingkainya, justru nempel di mata sehingga emang jauh lebih luas kita melihatnya dibandingkan kacamata yang memang ya seluas bingkai itu aja yang bisa kita lihat. Kalau dengan lensa kontak itu benar-benar luas banget gitu loh Pak Diki. Ya itu dari segi penglihatan. Penglihatan. Ya. Ya. Nah sekarang kita bahas dari penampilan.
Estetika. Nih, estetika Iya. gitu. Mana yang lebih keren ya? Pakai kacamata, pakai soft lens ya? Keren dua-duanya dong. Keren dua-duanya. Oke. Kalau kacamata apa, Abe? Misalnya kacamata itu bisa kita pakai untuk bergaya. Karena saat Bagian ini fashion. tuh kacamata bagian dari fashion. Pilihan frame-nya juga beragam, merek-merek frame-nya juga merek-merek dari fashion gitu ya, dengan aksesoris tertentu, dengan style dan coloring tertentu. Kadang-kadang itu bisa menjadi nilai plus bagi penampilan kita gitu ya. Sedangkan lensa kontak itu bening aja, kita tampilnya natural aja gitu. Ya paling mendukung secara fashionnya kalau kita pakai yang color, ya kan? Pakai yang color itu bisa merubah penampilan, tapi itu ngelihatnya harus dari dekat ya kan. Kalau dari jauh kita tidak bisa lihat kalau seseorang pakai lensa kontak warna gitu ya. Jadi dari sisi fashion mungkin kacamata lebih bisa secara signifikan merubah penampilan seseorang dibandingkan dengan soft lens. Karena memang salah satu keunggulan soft lens adalah tampil yang natural. Jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kalau dia lagi pakai minusnya tinggi misalnya gitu ya. Oke. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Jadi memang Pak Diki kalau kita misalnya di lingkungan yang dingin, taruh dalam mobil gitu ya. Kalau kita keluar pasti kalau pakai kacamata berembun nih. Betul. Ya, jadi kalau mau keluar pasti copot dulu. Atau kita lagi mau makan yang panas-panas nih, itu bakso atau mungkin yang berkuah-kuah gitu seringkali berembun. Tapi kalau misalnya dengan soft lens enggak. Soft lens tuh mau kondisi kayak apa juga ya natural aja kayak Pak Diki bilang tadi. Jadi sehingga memang secara dari lingkungan tuh nggak ada gangguan kalau pakai lensa kontak. Tapi benar kita juga harus hati-hati kalau lingkungannya itu banyak asap atau berembun juga hindari tempat-tempat tersebut kalau kita pakai soft lens. Biasanya kalau yang tingkat polusinya tinggi cepat kotor soft lensnya Pak Abe ya. Jadi harus sering ganti misalnya gitu ya. Nah yang terakhir nih mungkin Pak Abe dari sisi harga ini salah satu hal yang sangat penting untuk dibahas gitu ya. Memang kalau kacamata terasa lebih mahal. Kenapa kalau kacamata mahal? Karena dibayar di awal belinya tuh udah ada lensanya, ada frame-nya gitu ya, langsung gede bayarnya gitu ya. Tapi penggunaan kacamata kan paling tidak 2 tahun. Kita bayar sekali di awal doang gitu ya, sekian rupiah untuk 2 tahun atau bahkan bisa lebih kalau kita perawatan kacamatanya apik lah gitu ya. Tapi kalau soft lens memang kita bayar hanya 1 box atau 2 box untuk kiri kanan mata yang berbeda. Dibandingin dengan kacamata, harga yang dibayar di awal itu lebih rendah. Tapi kita rutin Mas Abe gantinya. Misalnya 1 kotak 6 bulan, ya setiap 6 bulan sekali kita beli lagi dengan harga yang sama. Atau kita pakai lensa kontak harian, berarti kita gantinya setiap bulan lagi kita beli dengan harga yang sama. Belum lagi harga perawatannya misalnya, itu juga bisa jadi menambahkan cost kita gitu ya. Tapi di sini kacamata dengan lensa kontak memang ya saling melengkapi. Jadi nggak ada yang menang satu sama lain lah ya. Karena memang tadi kacamata bisa bayar sekali tapi lama, sedangkan soft lens kita rutin ya termasuk perawatannya. Dan untuk kesehatan Pak Diki, sisi kesehatan pastinya karena kacamata itu adanya di wajah kita, bukan di mata kita, akhirnya memang penggunaan kacamata ini tidak menimbulkan efek negatif buat mata. Beda dengan lensa kontak, karena lensa kontak ini nempel di kornea mata kita, tentunya kalau lensa kontak itu tidak dirawat dengan benar, dirawat dengan baik, pastinya akan banyak menimbulkan masalah, bisa iritasi atau infeksi di mata kita. Jadi memang segi kesehatan, pemakai lensa kontak harus lebih apik lagi, lebih baik merawatnya untuk menjaga agar matanya tetap sehat saat menggunakan lensa kontak tersebut. Ya, jadi memang kedua opsi ini ya, kalian menggunakan pakai kacamata pakai soft lens ini merupakan salah satu atau kelebihan dan kekurangannya itu saling melengkapi. Betul sekali, setuju. Mana yang lebih unggul tergantung individu masing-masing. Activity tiap orang kan berbeda-beda ya. Misalnya ada kacamata lebih unggul di satu kondisi, sementara lensa kontak juga buat yang mau tampil natural dan banyak mobilitas tinggi juga lebih unggul gitu ya. Jadi tergantung gaya hidup, preferensi, dan juga tergantung activity kalian semua disesuaikan. Jadi tidak ada yang menang, bahkan kami sebagai optometris menganggap bahwa lensa kontak dan kacamata ini saling melengkapi. Dan kalau bisa berarti harus punya dua-duanya Pak Diki ya. Jadi dua-duanya. biar nggak pusing-pusing, punya dua-duanya aja. Punya soft lens iya, punya kacamata iya loh. Karena biar nggak bingung-bingung, bisa pakai sesuai dengan kebutuhan tadi Pak Diki ya. Daripada cuma punya satu malah repot nanti. Dua-duanya harus punya. Setuju Pak Abe. Oke, terima kasih banyak Pak Abe. Sekian untuk sharing ilmunya hari ini teman-teman semua. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar lensa kontak, kacamata, ataupun kesehatan mata, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi gerai optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah.